di sini kita mau bahas kosmetik yang sering kita gunakan itu termasuk produk halal atau haram sih? Kosmetik disebut juga make up adalah produk yang digunakan untuk membuat tubuh manusia terlihat berbeda. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia atau KBBI, kosmetik adalah obat atau bahan untuk mempercantik wajah, kulit, rambut, dan sebagainya, seperti bedak dan pemerah bibir. Baiklah, langsung saja kita ke videonya. Bagaimana hukum memakai kosmetik di dalam Islam? Seperti yang kita ketahui bahwasanya wanita dan kosmetik adalah satu kesatuan yang tidak dapat dipisahkan. Oleh karena itu, kita sebagai kaum wanita, kita harus mengetahui apa hukum dalam memakai kosmetik itu. Apakah itu haram, halal, atau mubah. Hal ini telah dijelaskan di dalam Quran Surah Al-A'raf ayat 31 yang berbunyi, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya bani Adam khudhu zinatakum 'inda kulli masjidin wa kulu washrabu wa la tusrifu innahu la yuhibbul musrifin. Yang artinya, wahai anak cucu Adam, pakailah pakaianmu yang bagus pada setiap memasuki masjid. Makan dan minumlah, tetapi jangan berlebihan. Sesungguhnya Allah tidak menyukai orang yang berlebih-lebihan. Quran Surah Al-A'raf ayat 31. Dari ayat tersebut dapat dijelaskan bahwasanya Islam mendukung atau mengizinkan bagi kaum laki-laki dan perempuan untuk melakukan perawatan, selama perawatan itu tidak berlebihan. Begitu pula untuk seorang perempuan, menggunakan make up adalah salah satu bentuk dari perawatan. Jadi kalau perempuan menggunakan make up, itu hukumnya adalah boleh, selagi itu tidak berlebihan. Selanjutnya, bagaimana sih cara kita mengetahui bahwa produk kosmetik yang kita pakai itu halal atau tidak? Itu yang pertama, kita pastikan logo halal ada pada kemasan. Pastikan dan memeriksa terlebih dahulu apakah pada kemasan terdapat label halal dari MUI atau tidak. Jika ada, sudah dapat dipastikan bahwa produk tersebut aman dan bebas dari kontaminasi bahan najis dan non-halal. Terus yang kedua, itu kita pilih produk bersertifikat legal. Tanda sebuah produk sudah bersertifikat legal yakni adanya nomor pendaftaran Badan Pengawas Obat dan Makanan atau BPOM. Terus yang ketiga, kita perhatikan komposisi dan kandungan dari bahannya. Nah, produk kosmetik yang halal bisa diketahui lewat komposisi bahan-bahannya. Biasanya, produsen kosmetik akan mencantumkan komposisi bahan di bagian belakang label kemasan. Dan yang terakhir, kita cek nama dan alamat dari si produsen. Nama dan alamat produsen harus dicantum secara jelas dalam label kemasan, sehingga mengindikasikan kemudahan akses bagi konsumen untuk memperoleh informasi lanjutan mengenai produk yang bersangkutan. Nah, kandungan kosmetik yang wajib diwaspadai muslimah itu yang pertama keratin. Bahan keratin itu terdapat pada produk rambut. Keratin itu dibuat dari protein natural dari tubuh binatang. Hal tersebut itu dinilai tidak halal untuk dijadikan sebagai bahan kosmetik. Yang kedua itu ada zat pewarna karmin, zat pewarna dari serangga yang ditumbuk. Karmin itu merupakan zat pewarna yang biasa ditemukan dalam lipstik. Zat ini masih menjadi kontroversi soal kehalalannya. Yang ketiga itu ada asam oleat. Bahan ini biasanya terdapat pada sabun, pasta gigi, hingga krim wajah. Bahan ini tuh biasanya ditemukan pada lemak babi, sehingga haram memakainya. Nah, yang keempat itu ada alkohol lanolin. Alkohol lanolin ini terkandung dalam produk kosmetik. Masih diragukan kehalalannya, karena bisa jadi mengandung minyak dari kulit babi. Yang terakhir itu gelatin. Sudah umum jika gelatin menggunakan babi. Kandungan gelatin pada makanan atau kosmetik adalah haram karena dibuat dari rebusan kulit dan tulang-tulang babi. Nah, selanjutnya di sini tuh ada beberapa alasan penting mengapa kita perlu mengetahui apakah suatu produk itu halal atau haram. Yang pertama itu kepatuhan terhadap ajaran agama. Dalam Islam, menggunakan produk yang halal merupakan kewajiban bagi umat muslim. Menggunakan produk yang haram dapat dianggap melanggar aturan agama.
Nah, yang kedua itu ada kesehatan dan keamanan. Bahan-bahan haram seperti lemak babi atau alkohol dapat berbahaya bagi kesehatan kulit dan tubuh. Menghindari produk yang mengandung bahan-bahan tersebut penting untuk menjaga kesehatan. Nah, yang ketiga itu keyakinan dan kepercayaan diri. Menggunakan produk halal dapat memberikan rasa aman dan nyaman bagi umat muslim. Hal ini dapat meningkatkan keyakinan dan kepercayaan diri dalam beribadah dan beraktivitas. Nah, yang keempat itu menghindari dosa. Dalam Islam, menggunakan produk haram dapat dianggap sebagai dosa. Mengetahui status kehalalan produk dapat membantu umat muslim untuk menghindari perbuatan yang dilarang agama. Yang kelima atau yang terakhir, mendukung industri halal. Dengan memilih produk kosmetik halal, kita turut mendukung perkembangan industri halal yang semakin penting di era modern ini. Nah, oleh karena itu, mengetahui status kehalalan produk kosmetik sangat penting bagi umat muslim. Hal ini terkait dengan kepatuhan agama, kesehatan, keyakinan, dan dukungan terhadap industri halal yang semakin berkembang.